Halo, saya Kristiono. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang instalasi kabel jaringan. Untuk pertemuan sebelumnya, teman-teman semua sudah mempelajari materi tentang IP address dan subnetting pada video saya sebelumnya, dan juga ditambah sudah melakukan instalasi Cisco Packet Tracer untuk tahap instalasinya dulu ya. Nah, nantinya pada materi hari ini dan materi video berikutnya kita nanti akan mulai membahas tentang penggunaan ya, simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Namun sebelum sampai ke sana ada satu materi ya, yaitu tentang instalasi kabel jaringan ini yang nantinya akan saya sampaikan ya, gunanya nanti untuk teman-teman semua tahu bagaimana caranya melakukan instalasi kabel jaringan. Walaupun nanti video ini berupa simulasi, artinya atau hanya berupa penjelasan secara teori, nantinya teman-teman diharapkan juga mendapat gambarannya. Nantinya juga bisa saya sertakan video eksternal dari eksternal yaitu dari luar, yang nantinya bisa langsung teman-teman lihat bagaimana caranya untuk instalasi kabel jaringan itu. Namun untuk itu akan saya jelaskan terlebih dahulu materi yang ada di slide ini. Nah, langsung saja tahap pembahasan untuk instalasi kabel ini nantinya dibagi menjadi tiga sub pembahasan, yaitu ada tahap-tahap instalasi jaringan, lalu di sini ada desain LAN, lalu kita melakukan yang ketiga ada pengkabelan, jadi membuat kabel UTP. Cuman untuk membuat kabel UTP ini pasti perlu alat dan bahan ya, dimana nanti kalau teman-teman kiranya mau mencoba secara langsung ya, itu bisa dengan menggunakan alat dan bahan nanti yang saya sebutkan ya. Namun nanti kalau misalkan teman-teman mau melihat lewat simulasi ya, teman-teman bisa memahami isi dari video tersebut ya, supaya dapat gambaran bagaimana sih caranya ya. Karena kita melakukan pembelajaran ini secara online, jadi teman-teman semua diharapkan mampu tetap dapat menguasai atau dapat memahami bagaimana cara melakukan pengkabelan tersebut. Nah, untuk sub yang pertama kita melakukan instalasi jaringan ini ya, untuk poin yang harus kita ketahui, kita harus pasti memiliki komputer server dan workstation, karena konsepnya kalau kita melakukan instalasi jaringan, khususnya ini kita berbicara tentang jaringan komputer ya, berarti nanti ada yang bertindak sebagai sisi server, ada yang bertindak sebagai klien atau yang disebut dengan kemarin yang saya sudah pernah bahas, yaitu tentang jaringan klien server. Ya, yang kedua diperlukan perangkat kelas lainnya yang mendukung jaringan tersebut. Makanya teman-teman belajar kemarin tentang komponen-komponen di jaringan komputer, salah satunya seperti ada switch, ada hub, ada bridge, ada router, access point, dan lain-lain. Nah, lalu yang ketiga yang tidak kalah pentingnya yaitu adalah tentang sistem operasi ya, yang harus diinstal agar jaringan tersebut dapat berfungsi dan berjalan dengan baik. Artinya dari perangkat-perangkat kelas yang ada tadi pasti harus disertakan sistem operasi. Makanya juga sebelum UTS waktu lalu juga teman-teman sudah disinggung atau dibahas tentang materi sistem operasi di jaringan khususnya seperti itu. Nah, lalu untuk keperluan pembuatan jaringan itu sendiri saya sudah sediakan poin-poinnya di sini ya, yang pastinya minimal wajib ya yang ada ya, pasti ada server, ada workstation, yang pastinya ada NIC network interface card yang sudah saya pernah bahas sebelumnya. Nah, ada juga wireless LAN bila memang diperlukan dengan konteks artinya menghubungkan jaringan dengan menggunakan nirkabel. Lalu ada hub atau switch, ini yang mungkin sangat diperlukan karena untuk membagi atau memecah jaringan ya, supaya dapat terhubung ke banyak jaringan yang sama di dalam satu jaringan maksudnya ya. Lalu untuk router di sini memecah jaringan tersebut sehingga menjadi sub-sub jaringan, misalkan kategori subnet A atau di subnet B lalu dihubungkan, nah itu dengan menggunakan router atau switch yang berupa wireless jika diperlukan. Ada kabel UTP yang nanti dibahas dalam pembuatan kabelnya tersebut.
lalu ada kabel telepon untuk koneksi ke ISP, atau kita menggunakan koneksi ISP yang mungkin berbasis provider menggunakan sinyal ya, selain kabel telepon. Nah, makanya ada saya sebutkan modem atau modem tadi. Nah, terus kemudian ada konektor RJ45. Nah, itu untuk nanti ada kaitannya dengan kabel UTP yang di atas. Lalu ada VDSL converter, dan yang terakhir ada UPS. Nah, jadi inilah komponen-komponen di mana nanti teman-teman semua untuk memerlukan ya pemahaman apa saja yang diperlukan ya dalam pembuatan jaringan ya. Nah, kita mulai mungkin bahas sedikit ya, tidak akan semua dibahas yang sebelumnya ini karena pernah sudah saya sampaikan di sebelumnya, cuman nanti saya akan menebalkan lagi atau ibaratnya menggarisbawahi lagi ya, khususnya mungkin yang poin-poin yang sangat penting. Salah satunya di sini ada server ya, di mana sistem komputer ini berjalan terus-menerus di jaringan dengan tugas untuk melayani komputer lain ya dalam jaringan. Ya, artinya di sini peran server ini sangat penting ya, karena untuk melayani jaringan tersebut sehingga ya sisi klien tadi dapat menikmati atau mendapatkan layanannya ya. Nah, terus untuk apa namanya yang berperan yang di dalam komputer server tadi, yang apa saja yang dapat dilakukan ya sebenarnya banyak sekali ya. Mungkin umumnya saja yang mungkin bisa saya sebutkan di sini ya, salah satunya diantaranya ada mail server ya, untuk apa namanya server yang berbasis untuk bisa kita menyediakan benar-benar server email di dalamnya ya. Kemudian ada streaming media server yang mungkin kita apa namanya penikmat atau suka nonton film atau nonton streaming ya, film yang mungkin kita punya, kita taruh di dalam satu tempat yaitu server tadi, yang nanti bisa diakses ke banyak klien. Cuman itu pasti harus memerlukan spek server yang mungkin tadi cukup mumpuni, dan jaringan juga yang cukup memadai dari segi kecepatan, koneksi, dan lain. Karena ya biasanya kalau yang model streaming tersebut pasti ketika ada ya lebih dari satu ya, mungkin bisa 2, 3 dan seterusnya, ketika mengakses bersamaan ya pasti di sini memerlukan apa namanya beban ya yang cukup lebih ya untuk mengakses bersama-sama. Lalu ada web server ya, yang biasa kita ketahui ketika kita mengakses sebuah halaman web di browser. Nah, itu kita mengakses halaman tertentu, nah itu kita menggunakan layanan yang ada di dalam web server yang ada pada suatu server ya. Lalu ada FTP ya, File Transfer Protocol, di mana kita yang mungkin bisa melakukan apa namanya pengiriman file ya jarak jauh gitu ya, dengan menggunakan atau memanfaatkan layanan server. Nah, itu dengan menggunakan port tertentu yang ada di port FTP. Nah, itu bisa dilakukan dengan menggunakan FTP server. Yang salah satunya mungkin apa namanya alamat bukan apa software yang digunakan, salah satunya seperti FileZilla ya, dan lain-lain itu banyak ya. Yang paling umum kita kenal ya FileZilla itu untuk biasanya untuk kita melakukan transfer protokol di sini. Nah, lalu pada proxy server ya, pada proxy server yang mungkin pernah kita ketahui kata-kata proxy di sini ya, dimana tugasnya untuk menjembatani ya, untuk kita bisa untuk mengakses internet atau mengamankan ya kondisi jaringan yang ada di internet yang kita gunakan ya, makanya mungkin diperlukan proxy server ya, atau untuk tujuannya menghemat bandwidth ya, atau nanti melakukan akses mengeblok dan lain-lain tersebut ya, itu bisa dilakukan dengan langkah atau cara dengan proxy server ini, yang nantinya juga ada sisi di klien namanya proxy client. Nah, lalu di database server ya, yang kita ketahui ya hampir sama, kalau kita umumnya biasanya menggunakan web server juga, database server juga mungkin diperlukan karena kita untuk menyimpan apa namanya data-data yang ada di pengguna ya, yang kita harus simpan di dalam sebuah server ya, kita pasti memerlukan database server ya. Nah, begitu gambaran untuk posisi di server sendiri ya. Nah, tadi sudah dijelaskan. Nah, terus kemudian komponen-komponen jaringan tadi yang NIC di sini perannya adalah
network interface card ya. Nantinya untuk kartu jaringan hampir sama dengan switch ya, karena di sini posisinya untuk broadcast ya atau meneruskan paket yang sama ya, sehingga kita bisa klien itu dapat diperbanyak sesuai dengan jumlah subnetnya. Nah, lalu kemudian ada repeater ya untuk meneruskan ya. Terus kemudian ada bridge yang fungsinya hampir sama dengan router ya, cuman kemarin di pertemuan sebelumnya sudah saya bahas ya bahwa perbedaan antara bridge dan router itu apa ya, teman-teman sudah bisa baca lagi materinya. Yang jelas dia pasti membagi di segmen yang jaringan yang berbeda ya. Jadi peran router itu menghubungkan jaringan yang berbeda, dan di situ pasti ada perlu istilah namanya routing tadi. Kalau di sisi router selalu ada modem yang tugasnya untuk modulator demodulator ini tugasnya untuk mengubah sinyal digital ke analog sehingga kita bisa ya berkomunikasi atau melakukan koneksi ya ke internet ya. Itu tugasnya dari modem, itu ada di sana. Terus kemudian ada wireless ya, yang hampir sama dengan repeater tadi, karena kita wireless, kita ngomongnya wireless di sini berarti kita menggunakan jaringan yang berbasis nirkabel. Nah, lalu yang poin terakhir ada kabel jaringan yang kita kenal dengan nama UTP ya. Terus kemudian ada koaksial. Nah, seperti itu untuk pembahasan komponen di jaringan. Nah, media kabel ya di sini kalau tadi dicontohkan koaksial tadi, contohnya adalah kabel TV. Nah, kalau kata UTP tadi dari kata twisted pair ya. Tapi kalau di sini biasanya kita jumpai namanya STP sama UTP ya, atau STP sama UTP itu ya dari kata S-nya dari kata shield, kalau U-nya dari unshielded, yang dimana shieldnya ini ada pembungkusnya, kalau unshielded tanpa pembungkus twisted pair-nya ya. Lalu ada fiber optic. Nah, ini jenis kabel yang kita sebut dengan kata istilahnya dengan kata UTP karena tidak ada pembungkusnya ya. Dan di dalam kabel UTP ini terdiri dari 8 warna, dari mulai putih oranye ya, biasanya saya menghafalnya dari putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Itu biasanya saya sebut ini karena itu adalah susunan dari kabel stripe. Nah, biasanya kabel ini pun warnanya bermacam-macam ya, ada standarnya yang biasa kita sebut dengan kabel ini namanya Cat 5 ya. Cuman perbedaannya apa itu jelas dari sisi kecepatannya. Namun umumnya yang memang biasanya kita sering jumpai yang berwarna abu-abu, yang buatan dari Belden ya, itu namanya mereknya Belden. Nah, itu biasanya kita mesti melakukan clamping sendiri. Nah, ini namanya konektornya ya, RJ45-nya itu yang berwarna mika ya, transparan putih ini seperti ini. Kalau warna kabel ini bisa banyak lah warnanya, kadang ada yang hijau, ada apa. Nah, itu tergantung kualitasnya juga ya. Yang memang paling bagus ya itu tadi umumnya yang sering kita dengar kata Belden. Kalau yang konektornya ini biasanya mereknya dengan nama AMP kalau nggak salah ya. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau dari sisi fiber optik ya, karena fiber optik ini juga kabel yang yang terbilang cukup ya, dalam artian sekarang sering banyak digunakan ya. Dan namun memang kabel fiber optik ini biayanya juga nggak murah ya. Ya karena fiber optik ini digunakan sekarang ya karena kecepatannya, kehandalannya bisa dijamin ya di atasnya kabel yang tadi yang berbasis tembaga ya. Ya salah satunya dari kabel UTP tadi ya, makanya fiber optik pun juga diunggulkan. Nah, untuk kecepatannya yang katanya secepat lambat cahaya kan seperti itu. Nah, makanya biasanya kalau kita lihat umumnya memiliki serabut seperti ini yang dibungkus dengan, nah ini namanya shieldnya ya, lalu dibungkus sama kulit kabelnya seperti itu. Nah, kalau koaksial kabel sendiri kalau kita lihat gambarannya ya, yang biasanya digunakan oleh antena ya biasanya pasti ada pembungkusnya. Nah, nanti ada pelindungnya, pembungkusnya di sini ada yang berupa aluminium ya.
terus juga ada yang berupa tembaga seperti ini ya, dan lalu ujungnya ada penghantarnya. Nah, C-nya ini yang di sini kita lihat sebagai isolasi plastiknya. Nah, ini yang umumnya kita gunakan untuk di TV kabel ya, di antena itu hampir sama. Nah, untuk pemilihan tadi yang saya bilang atau saya sampaikan ya mengenai jenis-jenisnya. Nah, itu eh, ini yang saya sertakan secara umum aja ya, sebenarnya jenis kabelnya itu sangat banyak. Ya, tadi yang disebutkan ada kabel UTP Cat 5 atau kategori 5, itu kecepatannya kalau ingin tahu itu di kecepatan antara 10 Mbps dengan kurang lebih jarak 300 ya kaki ya. Makanya kalau di sini kalau memang jaraknya sudah antar gedung dengan menggunakan kabel seperti ini sudah tidak efisien. Nah, makanya seperti itu. Ya harus dengan menggunakan minimal ya tower kecil ya seperti itu, yang mungkin sering kita lihat di atas gedung itu, yang mungkin gedungnya nggak usah terlalu yang besar ya, kita lihat ada tower kecil dan di situ ada antena, atau ibaratnya kalau dengan menggunakan pemancar yaitu untuk meneruskan ya dan menangkap ya dari sisi gedung satu ke gedung lainnya ya, itu gunanya tadi ya untuk koneksi jarak jauh dengan konsep jenis topologi ya jaringan MAN ya, itu. Nah, lalu kalau di kabel koaksial ya, nah itu tadi yang kita lihat seperti di kabel antena itu ada di kecepatan ya 10 Mbps kurang lebih 2500 kaki ya. Nah, terus di kabel telepon konektornya di sini diberi namanya konverter RJ11. Kalau yang tadi yang berwarna merah putih namanya RJ45 ya. Nah, kalau wireless di sini ya, lebih dari 10 Mbps ya, cuma tergantung jenis dan mereknya pasti. Kalau wireless itu pasti sudah jelas dari perangkatnya tergantung. Terus kemudian dari serat optik tadi kecepatannya tadi ya, up to sampai 100 Mbps dengan jarak kurang lebih 3 mil ya. Nah, itu mengenai pemilihan kabelnya ya. Nah, kemudian untuk poin yang kedua adalah desain LAN ya, desain LAN. Nah, nanti teman-teman makanya saya minta ini adalah hampir skema gambaran yang yang dapat dibuat dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Cuma di sini masih di saya jelaskan dengan gambar seperti ini, belum langsung saya jelaskan dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, teman-teman harapannya mengetahui dengan bagan atau gambar jaringan desain seperti ini adalah bentuk dari skema jaringan desain LAN, dimana yang paling atas ini adalah yang paling inti, core-nya yang di atas, kemudian distribusi ya untuk membagi ini distribusi. Nah, lalu di sini adalah sebagai lapisan aksesnya, dimana kalau kita lihat di sini sisi komputer ya mendapatkan akses ya dari lapisan distribusi tadi yang berpusat sama di lapisan atas di sini, yang di sini core-nya ya. Nah, itu yang teman-teman harus ketahui. Nah, ataupun di sini kalau mau didetailkan lagi ya, dari switch satu yang bawah tadi di lapisan akses ini ya, ini disebut ya katakanlah switch berapa pun tidak masalah ya, katakanlah mau diberikan nama apapun nggak masalah. Nah, cuma di sini kan pasti sudah tahu, oh berarti ini ada di kelompok satu, misalkan ini di kelompok 2, lalu di kelompok 3 dan seterusnya. Artinya teman-teman sudah tahu, oh ini berarti misalkan ini berarti di ruang kelas ya, misalkan kita anggap aja di kelas A atau di grup A atau grup B, grup C. Nah, itu sama aja penyebutannya sama. Yang penting kita sudah tahu konsep cara mendesainnya ya di dalam desain LAN. Nah, ini adalah contoh membuat desain LAN dengan menggunakan Cisco Packet Tracer ya. Dimana nanti di sini teman-teman nanti ada disebut modem, itu juga ada perangkat di dalam simulator Cisco Packet Tracer itu juga ada. Lalu ada router yaitu dengan simbol seperti ini, itu sudah ada namanya juga. Lalu ada switch itu juga ada. Terus kemudian ini server yang bentuknya seperti PC tapi yang berdiri seperti tower seperti ini. Nah, kemudian ada printer itu juga ada. Lalu untuk PC digambarkan dengan seperti ini. Nah, ini semua hanya sekedar contoh bagaimana kita bisa mendesain nanti di Cisco Packet Tracer ini. Saya sediakan bentuk output jadinya, nanti akan saya terangkan bagaimana cara membuatnya ya, itu bisa. Nah, lalu
peer to peer. Nah, teman-teman kemarin ketika belajar subnetting juga saya berikan kasus tentang kata-kata peer to peer kan, di mana peer to peer itu untuk subnet /30 ya, di mana jumlah IP-nya ya untuk kliennya itu memang pas ya digunakan untuk katakanlah di IP1 sama IP2 ya yang terakhir, atau di sini PC1 PC2, atau nanti di router 1 router 2 ya untuk saling menghubungkan. Nah, itu contoh aja misalkan anggap aja ini abaikan IP-nya ya. Nah, dengan menggunakan skema seperti ini teman-teman bisa menerapkan jaringan peer to peer di Cisco Packet Tracer pun bisa. Nanti akan saya sampaikan. Nah, untuk prosedur instalasi di jaringan yang pasti kita harus pahami, itu kita harus mengetahui bagaimana konstruksi atau desain di jaringan tadi ya, yang akan kita instalasi. Kemudian elektrisnya ya kita tahulah minimal sedikit tentang elektronik ya, misalkan kita tahu caranya menghidupkan server, mematikan server, atau istilahnya memulai dalam perangkat lah untuk memulai menghidupkan dan mematikan perangkat yang baik dan benar, minimal itu sudah cukup ya untuk memahami itu ya. Dan lalu kita bisa melakukan instalasi kabel ya, makanya perlu peralatan yang dibutuhkan seperti obeng ya, terus kemudian ada test pen ya, tang pemotong, tang penjepit, tester untuk mengetahui hasil kabel yang kita crimping itu berhasil atau tidak. Nah, makanya nanti sudah saya sertakan gambar juga ya. Terus juga di tim instalasi orang-orang yang terlibat ya dalam instalasi itu ya juga harus pasti tim yang memahami skema di jaringan dan paham tentang instalasi jaringan juga ya. Nah, itu pasti memiliki pengalaman ya. Nah, lalu kita juga memikirkan kalau memang instalasi itu ada servernya ya, baiknya pasti server itu juga diberikan AC ya, karena server itu misalkan bekerja yaitu memerlukan ya kondisi ya di mana dia tidak boleh ya dalam kondisi yang panas, karena kan mengakibatkan kalau lama-lama ya server didiamkan dalam kondisi panas bekerja terus-menerus tanpa diperhatikan ya, tanpa di maintenance ya, itu pasti membuat ya server cepat down ya, atau server cepat rusak gitu intinya ya. Jadi memang server itu pasti harus diletakkan di ruang yang memang dengan suhu yang memang cukup dingin, terus diletakkan tempat yang aman ya, terus switch atau hub yang diletakkan di dekat server tadi ya, ibaratnya penghubungnya ya untuk meneruskan jaringannya. Nah, itu pada sisi untuk instalasinya. Nah, lalu tadi komponen-komponen yang yang harus berada di ruangan server mungkin yang bisa diperlukan ini kondisional aja ya, artinya tergantung nanti kebutuhannya seperti apa ya. Nah, lalu yang poin yang ketiga adalah kita masuk ke bagian pengabelan, membuat kabel UTP. Jadi yang perlu saya sampaikan nanti di dalam kabel UTP nanti mungkin saya tetap sertakan video instalasi kabel, mungkin dari video eksternal yang teman-teman supaya dapat lebih jelas memahami. Ini yang tadi saya sebutkan, ada kabel UTP sama STP ya, dimana untuk membedakannya teman-teman tahu kalau STP dengan pembungkusnya, kalau UTP tanpa pembungkusnya ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan jenis kabelnya dari mulai Cat 1, Cat sampai ke Cat 7 ini ya. Yang umumnya kita gunakan ada di Cat 5 ya, yang ada di bawah di sini. Ya, kita mungkin akan fokus di kabel ini saja dulu, nggak apa-apa. Kalau umumnya yang biasanya digunakan seperti di lab komputer ya, nah, itu sudah menggunakan kabel yang kecepatannya Cat 6 yang up to sampai 1 gigabit. Makanya bila memang jaringan itu di kondisi satu jaringan itu membutuhkan akses yang memang harus benar-benar ibaratnya konsisten ya, perlu pengaksesan yang cukup cepat ya, dan tidak berat ketika digunakan oleh beberapa pengguna ya dalam waktu yang bersamaan ya, kita juga harus memikirkan kondisi kabel atau kualitas kabel yang kita gunakan dan jenisnya terutama di sini ya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, untuk instalasinya jelas pasti kita yang pertama sih jelas tadi butuh kabelnya terlebih dahulu ya.
Lalu kita mungkin butuh alatnya, di sini salah satunya namanya crimping tool. Crimping tool ini bentuknya seperti tang potong, di mana tang potongnya ini terdiri dari ada ujungnya yang ada di atas ini untuk mengunci ya hasil crimpingannya. Lalu di sini untuk memotong kabelnya. Nah, atau ini nanti yang bagian berlubang ini juga bisa untuk menguliti kabelnya, melupas pembungkus kabelnya. Nah, itu. Ini yang memasang kabel konektor nih yang ada di ujung ya. Lalu untuk yang berikutnya ada LAN tester. Ini untuk menguji, di mana nanti biasanya di sini ada dua output ya, dua output kabel port 1, nanti kabel ujung port 2 nanti dimasukkan. Nah, nanti dengan hasil tes yang sudah di standar dengan menggunakan strike atau cross, misalkan di situ kita mau menguji ya, kita nanti nyalapinnya itu sudah sesuai atau belum ya. Nah, ini tadi kabel UTP-nya ya. Dan lalu yang kita akan lakukan ya, pasti kita akan tahap awalnya itu pasti kita akan melakukan melepas ya pembungkus kulit kabel tadi, sehingga nanti kulit kabelnya terlepas. Nanti ada 8 pin warna. Nah, 8 pin warna ini yang tadi saya sebutkan, dari putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, lalu di situ teman-teman harus ketahui kita mau mengkrimping atau menghubungkan jenis kabel yang tipe apa. Tipenya di sini ada dua, ada yang bentuk straight sama ada yang bentuk cross ya. Itu yang harus kita lakukan ya, mau milih yang mana, karena itu yang jelas. Nah, untuk tipe cross ya, itu yang harus kita ketahui, cross itu untuk apa, itu yang harus kalian pahami. Cross itu nanti untuk dengan tipe device yang sama, perangkat yang sama, misalkan seperti komputer dengan komputer ya, terus switch dengan switch, router dengan router. Itu cocoknya adalah dengan menggunakan tipe cross. Lalu untuk yang tipe straight ya, itu nanti untuk device yang berbeda, seperti switch ke komputer, router ke switch. Nah, itu seperti itu dengan menggunakan tipe straight. Nah, susunannya yang berbeda apa dari tipe cross dan straight adalah dari ujung satu ya. Dari tipe cross ini warnanya putih hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat. Ini yang berbeda saja di tipe cross. Tapi kalau di strike nanti, yang tipe strike itu antara ujung 1 dengan ujung 2 sama ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, untuk tipe strike itu pasti antara ujung 1 ujung 2 pasti sama ya, itu strike. Nah, kalau yang cross tadi ujung 2-nya susunannya sama dengan tipe strike tadi, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat ya. Jadi nanti sehingga kalau kita sudah lakukan itu ya, jadi nanti kita habis setelah memotong kulit kabel ini, nanti menyusun menjadi satu baris gitu. Nah, seperti ini satu baris. Lalu kita siapkan konektornya ya, lalu kita siapkan konektornya, lalu kita pasangkan ya, kita hubungkan sampai nanti konektornya ini masuk sampai ke ujung ya, konektornya ya, sampai ke mika. Ini kan namanya ada konektornya seperti ini ya. Nah, sampai ke ujung ini kita masukkan ya. Memang ada tingkat kesulitannya, yang mungkin kalau yang nggak kebiasa pasti lama-lama tangannya jadi pegal, atau kok nggak masuk ya Pak kabelnya ke ke konektornya. Nah, itu ya perlu ketelitian, kesabaran lah. Itu memang biasanya kalau yang sudah terbiasa ya sudah tahu bagaimana caranya. Makanya nanti akan saya sediakan video tutorialnya juga. Nah, lalu kemudian ketika sudah ya, berarti siapkan tang potong tadi ya, tang crimping tadi, tang potong tadi. Nah, nanti ketika sudah dimasukkan ke dalam ujung tang konektor yang ada di sini ya. Nah, ini tang konektor crimping tadi. Nah, jadi sehingga nanti ketika kita sudah crimping ya, itu sudah terkunci antara konektornya dengan kabelnya. Jadi sehingga tidak bisa terlepas ya. Dan itu satu kali pakai, artinya ketika itu misalkan gagal kalian crimping ya, berarti sudah dianggap gagal, dan itu dipotong, diulangi dari awal stepnya ya, tahapannya diulangi dari awal ya. Nah, begitu untuk tahapannya. Lalu setelah kabel itu jadi ya, teman-teman uji dengan menggunakan tester tadi ya. Nah, sehingga teman-teman semua sudah tahu ternyata dengan mengcrimping itu teman-teman sudah tahu caranya untuk bisa melakukan
krimping kabel jaringan. Nah, ini yang ada tingkat kesulitannya di sini nih, yang nantinya menyusun ya, susunan warnanya mau disusun tadi ada strike sama cross ya, ujung satu dengan ujung duanya harus disesuaikan ya, baru nanti teman-teman ini ratakan. Nah, ini yang biasanya lupa itu setelah disusun ya, disusun sesuai warna itu diratakan supaya nanti ketika dimasukkan ke dalam konektornya ya, itu menjadi rata, semua masuk sejajar ya, semuanya sejajar masuk di sini ya. Dan lalu nanti masukkan ke, nah ini yang tadi saya sebutkan, masukkan ke dalam tang krimpingnya tadi. Nah, di situ nanti lalu teman-teman bisa kunci ya, lalu setelah selesai kedua ujung di dalam kabel itu sudah, lalu dites. Nah, jadi teman-teman semua bisa mengujinya setelah betul dengan kabel tester dengan LAN testernya sudah teruji, lalu bisa dihubungkan ke PC atau laptop ya, atau ke switch ya, atau ke router yang memang mau teman-teman hubungkan kemana kabel tadi yang mau diperlukan. Nah, dan kalau di PC ya pasti perlu NIC atau kartu jaringan ini. Nah, karena kartu jaringan ini kan gunanya nanti untuk bisa terhubung ke dalam jaringan ya. Makanya nantinya di sini outputnya berupa tadi ya, port RJ45 tadi ya, yang dimana tadi yang kabel kita krimping. Nah, begitu untuk teman-teman materi tentang instalasi kabel jaringan. Semoga dapat bermanfaat, dapat teman-teman pahami ya, dapat terbantu materi ini. Nanti di video selanjutnya saya akan langsung memulai materi praktik tentang instalasi jaringannya ya. Kalau tadi instalasi kabel jaringan, nanti ada video tentang instalasi jaringan komputer dengan simulasi dengan menggunakan simulasi Cisco Packet Tracer. Nah, untuk kuis ya nanti ini bisa dikerjakan. Nah, nanti untuk metode pengumpulannya diserahkan ke masing-masing dosen pengampu. Nah, untuk yang latihan evaluasi ini ya, tadi mungkin ini yang mungkin harus saya tambahin satu biar teman-teman paham. Ada juga salah satu namanya DHCP server, ini untuk membagi atau memberikan alamat IP secara otomatis, namanya DHCP. Kalau kita biasanya connect ke WiFi ya, jaringan ya, kita biasanya kan connect ke misalkan ke SSID jaringan tertentu, lalu kita bisa connect ke internet. Nah, itu kita kan mendapat IP. Nah, IP-nya yang disediakan itu kita dapatkan itu dari mana? Nah, dari DHCP server namanya. Nah, kalau kita di sini kan mendapatkan IP klien ya, kalau kita di sisi klien ya. Nah, kita mendapatkan IP secara otomatis itu ya dari si server tadi yang menyediakan layanan DHCP servernya. Nah, untuk lainnya nanti silakan dikerjakan sesuai dengan metode pengumpulan dosen masing-masing ya. Untuk materi instalasi kabel jaringan ini saya akhiri, kurang lebih saya mohon maaf dalam penyampaian materi ini. Terima kasih.